Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita tidak banyak ya, kita langsung tanpa memperpanjang muqaddimah kita buka surah An-Nisa ayat 131 sampai 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Baik. Ya. Sebelumnya kan kita membahas tentang seorang istri yang suaminya itu sudah nusyuz, sudah tidak tertarik lagi pada dia.
atau karena kesalahan yang dibuat istri lantas sang suami minta cerai. Namun ya ada pilihan, istrinya bilang jangan ceraikan saya tidak mau menyandang status janda, hak saya untuk nafkah saya nggak tuntut, yang penting saya tetap jadi istri kamu. Itu kemarin kan pembahasannya ya. Tapi di ayat 130, kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi, wa iyatafarraqa, kalau memang harus bercerai berpisah, maka jangan takut, Allah lah maha kaya yang akan mencukupi masing-masing dengan memberikan pengganti yang lebih baik. Nah kemudian ayat sekarang tentang Allah mengingatkan semua itu milik Allah. Kadang kita mencintai sesuatu tapi sesuatu itu tidak bisa bersama kita lagi, itu tandanya sudah tidak Allah izinkan lagi itu jadi milik kita gitu ya. Kita cinta betul dengan anak, tapi kalau memang pemiliknya minta diambil ke sisinya, ya mau bilang apa? Kita cinta sekali dengan istri, tapi istri itu milik Allah. Kita cuma dititipkan amanah merawat, memelihara, menafkahi. Kalau satu hari Allah ambil, ya punya Allah semua itu. Oleh karena itu ayat yang kita baca tadi 131, apa kata Allah? Ya, sampai diulang 2 kali itu dengan sampai ayat selanjutnya. Allah katakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillah, kalau dalam bahasa Arab ada kata li, itu milik, artinya kepemilikan, dan milik Allah lah ya, ma apa-apa fis samawati, yang ada di langit-langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Jadi semua milik Allah ya. Tidak ada satupun yang menguasai itu illallah, kecuali Allah. Terus Ustaz, gimana yang saya punya anak? Anak pun titipan. Saya punya istri, istri pun titipan. Saya punya suami, suami pun titipan. Kalau satu hari sang pemiliknya minta, kita protes atau tidak? Hingga bisa protes yang punya. Makanya kita kalau kehilangan seseorang yang kita cintai atau kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu ucapannya kan disunahkan mengucapkan kalimat istirja. Apa saja, meninggalnya anak, meninggalnya pasangan, kehilangan harta, maka disunahkan untuk kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Innalillah, kita semua punya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepadanya. Ada orang yang sayang betul sama istrinya, tiba-tiba Allah ambil, marah dia. Kenapa takdir begini? Loh, kok kamu mau melawan keputusan skenario alam ini? Kenapa? Yang punyanya minta untuk kembali ke sisinya, kok kita protes? Kan punya Allah itu. Maka kalau Allah minta satu waktu sekali ya, dalam momen tertentu, ya sudah, kita harus ingat, oh iya, mereka milik Allah, bukan milik saya sepenuhnya. Milik saya saat kita diamanahkan, itulah milik kita ya. Di ayat ini Allah menegaskan begitu. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi ya. Kemudian kata Allah apa? Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba. Walaqad ya, dan sungguh, wassaynal ya, kami telah memerintahkan, mewasiatkan kepada siapa? Alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberikan Alkitab. Kapan? Min qablikum, sebelum kamu ya, wa iyyakum, kalian juga. Nah, jadi ya, ini sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi perintah Allah bagi orang yang diberikan kitab suci sebelum kalian, dan juga kalian termasuk ya. Untuk apa? Ya, Allah memerintahkan kita
anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada di antara manusia yang diberikan Alkitab baik dari zaman kita atau sebelum kita tidak mau bertakwa kepada Allah, maka dia menyelisihi perintah Allah. Ya. Selanjutnya apa kata Allah? Ya. Makasih Mas. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kalau sekiranya kalian kufur, ya, semua kamu yang diberikan kitab suci sebelum kamu termasuk kalian, perintahnya sama, anittaqullah, takwalah kepada Allah, perintahnya. Tapi ternyata ada yang nggak mau kan, disuruh bertakwa nggak mau, kufur dia, ya. Nah kalau ada manusia kufur, kata Allah apa? Wa in takfuru, kalau sekiranya kalian kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang langit, apa yang ada di bumi. Jadi ada orang berpikir begini, Allah itu minta disembah, kalau kita nggak nyembah Allah nggak eksis. Gitu kan? Ya. Allah tuh minta kita sujud supaya diakui, enggak. Kita tidak sembah Allah, kita tidak beriman, kita nggak mau sujud, kita ingkar sama Allah, tidak akan mengurangi kerajaan Allah walaupun sedebu. Ya. Jadi bukan begini, kita tuh ibadah karena Allah butuh ibadah kita. Tidak, Allah tidak butuh ibadah kita sama sekali, walaupun setitik biji zarah. Pertanyaan saya, yang butuh ibadah kita siapa? Ya kita sendiri. Sekarang kalau satu Kepulauan Riau semuanya kafir, kekayaan Allah berkurang tidak? Setetes air pun nggak kurang. Jadi bukan untuk Allah ibadah itu, karena sudah punya Allah semua yang ada di langit, ada di bumi. Ya. Tapi kalau misalnya gubernur, kita semua ingkar lawan gubernur, bisa lengser. Karena gubernur tidak memiliki seperti Allah. Wali kota sama, presiden begitu juga. Kalau semua rakyatnya nggak mau, ya ngapain dia memimpin? Dia nggak punya apa-apa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia itu berdiri sendiri, tidak butuh pada makhluknya. Ibadah yang kita persembahkan bukan untuk Allah tapi untuk kita, ya. Makanya ditantang oleh Allah, wa in takfuru, dan kalau sekiranya kalian kufur, ya, tetap milik Allah. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, kalau kalian kufur semuanya tetap milik Allah. Dan ayat ini ditutup apa oleh Allah? Wa kana Allahu ghaniyan hamida, ya. Dan Allah itu ghaniyan, maha kaya, maha terpuji. Jangankan saya bilang Kepulauan Riau, Bapak Ibu, kalau se-Indonesia kompak nggak mau sujud sama Allah, tidak mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah walaupun seteguk air. Jadi jangan ngancam-ngancam, yuk kita nggak usah sholat yuk satu negara biar Allah itu turun. Ya, kamu yang turun ke neraka, Allah tetap jaya, Allah tetap eksis. Kita yang butuh sebenarnya ibadah itu. Makanya di ayat ini diterangkan, semua milik aku. Kamu sholat itu bukan untuk aku, untuk kamu sendiri. Kamu sedekah itu bukan untuk aku. Kamu korban, coba. Kita kalau ibadah kurban, dagingnya dikasih kemana? Ke langit, kirim ke Allah. Darahnya dialirkan kemana? Dagingnya dikasih siapa? Yuk kita juga yang makan itu. Iya kan? Makanya orang kafir jahiliyah dulu, kalau mereka kurban, ini berhala, dia potong nih unta, sak, terus nanti dagingnya ditemplokkan ke berhalanya, darahnya dialirkan. Jadi katanya darahnya sampai kepada Tuhan kita, Lata, Mana, Uzza.
Lah sebenarnya bukan gitu. Ibadah tuh Rob itu nggak butuh. Makanya langsung turun ayat la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai ke Allah dagingnya, nggak sampai juga darahnya, nggak sampai ke Allah. Buktinya apa? Kita kalau kurban kasih orang lain yang makan manusia juga, hamba Allah juga, bukan kasih ke Allah, enggak. Jadi bukan untuk Allah itu daging itu darah, enggak. Walakin yanalallah taqwa minkum, yang sampai ke Allah takwanya. Kau berbuat karena aku, itu yang diterima Allah, bukan dagingnya. Allah nggak perlu daging kurban. Kau bagikanlah ke sesama kamu yang butuh. Aku nggak butuh, karena Allah Ghaniyan Hamida, maha kaya dan maha terpuji. Kaya ya karena Allah yang memiliki segala-galanya. Nggak perlu manusia ngabdi sehingga Allah dapat manfaat, tidak. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan dalam kajian ini, yang butuh ibadah itu kita loh hari ini, bukan Allah. Karena semua ini milik Allah. Kita yang membutuhkan ibadah itu. Ya. Nah ternyata di ayat berikutnya diulang lagi, coba. Ya kan? Diulang lagi. Ini ayat ini kalau ada takrir, pengulangan frasa yang sama, tandanya tuh litakkid, untuk menekankan ini milik Allah, kok nggak punya apa-apa. Coba ayat berikutnya apa? Kalimat pertama walillah lagi kan? Sama kan? Ya. Ayat pertamanya begitu juga. Ya, ayat pertama walillahi ma fis samawati. Ternyata ayat berikutnya sama, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ya, Allah yang ngatur semuanya, Allah yang menyaksikan, Allah yang ngatur. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Allah mengatur segala urusan dari sisinya, kemudian urusan itu dikirim ke Allah dalam satu hari yang kamu hitung 1000 hitungan 1000 hari, dalam 1000 tahun dalam hitungan kamu. Itu Allah atur semua. Ya. Kalau ada orang yang ngaku Tuhan, coba kau ngatur saja asupan udara manusia. Bisa nggak manusia ngatur? Manusia ngatur lampu merah aja kadang mati. Betul nggak? Manusia ada secanggih-canggih alat, kadang-kadang lampu merah error. Dan kalau sudah perempatan itu 5 jam lampu merahnya error, apa yang terjadi? Crowded kan? Sana sini sungsang, sana macet, sana kelahi tandin kayak di negara perindapan tuh, klaksonnya harus mantap kalau di sana. Kalau dengar video di perindapan tandin, kita nggak ada apa-apanya klakson kita nih. Coba kalau manusia mau di perempatan lampu merahnya berhenti saja 5 jam, kacau 5 jam, langsung dikomplain sana semua. Tapi Allah, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala wa kafa billahi wakila, cukup Allah yang memelihara semua ini. Yang ngatur semua detak jantung Allah. Kalau tugasnya diganti manusia, ya, misalnya Ustadz Maslan jadi direktur jantung seluruh dunia, ketiduran 5 menit, ada jantung yang tak bergerak 5 menit, mati orang. Gak ada yang bisa, sehebat apapun. Direktur rumah sakit terhebat gak ada yang bisa. Ya, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang memelihara dan mengatur kita semua ini. Ya, makanya lucu kalau Fir'aun, kalau Namrud ngaku-ngaku sebagai Tuhan, nafas aja dia nggak bisa kasih kita. Ya, dan kalaulah manusia yang mengatur pemeliharaan alam semesta ini, gawat. Saya lah bisa, Reza, kau jadi diatur sebagai dirjen pengaturan oksigen manusia. Tidur saya 2 menit, orang tak bisa nafas. Ya, tapi Allah hayyun la yamut, ya, la sinatun wala naum, maha hidup, tidak pernah mati, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allah ialah yang mengatur seluruh alam semesta. Ayat ini kan sebenarnya menghantarkan hikmah kita apa? Aduh, kita nggak ada apa-apanya ya Pak ya,
nggak ada apa-apanya. Ini semua diatur oleh Allah. Dan Allah mengatur semua skenario ini dengan proporsional, dengan adil, dengan tepat. Coba. Kalau umpamanya, ya, dulu kita kalau belajar tata surya itu kan ada rotasi bumi gitu ya. Ada apa kalau matahari namanya? Mengelilingi gitu kan. Sempat manusia yang ngatur salah orbit, tabrakan, Pak. Mohon maaf warga bumi, tadi ini PJ-nya, direkturnya ketiduran, jadi terjadi tabrakan antara bumi dan Pluto katanya. Udah mati semua kita. Ya, tapi Allah yang ngatur ini semua untuk kita semua, ya. Terus selanjutnya, kalau kita nggak mau sujud, nggak mau ibadah, kira-kira bisa nggak Allah musnahkan kita, terus ganti makhluknya yang mau ibadah? Bisa. Ya, tapi Allah banyak sayangnya sama manusia. Makanya di ayat 133 selanjutnya apa? Kata Allah, iyasha yudhibakum. Kalau sekiranya yasha, ia mau atau menghendaki. Maksudnya apa? Jika Allah menghendaki, yudhibakum, niscaya dia akan enyahkan kalian, musnahkan kalian. Kalau Allah mau. Kira-kira Allah memusnahkan satu al-uswah ini mudah atau susah, Pak? Ya, tinggal suruh Israel batuk katanya. Sekecamatan Tanjung Pinang Timur hilang. Israel disuruh batuk, wohom gitu kan. Hilang, Pak. Iya. Bapak kalau tahu ukuran realnya malaikat, ya. Samudra di bumi ini, di dunia ini, itu cuma sampai ke betisnya malaikat, Pak. Jadi kalau kecamatan Tanjung Pinang Timur ini macam-macam, ya, Allah suruh Israel batuk kamu, hop, mati semua kita, Pak. Tapi Allah sayang. Coba saya tanya, se-Tanjung Pinang Timur yang kufur ada tak? Ada, tapi kita nggak dimusnahkan kan? Nggak dimusnahkan kita. Se-Indonesia, coba. Ini data yang mengerikan nih. Indonesia kan penduduknya 250 juta. Tahu nggak LGBT-nya sekarang udah berapa persen? Ayo, ada yang tahu? Berapa persen LGBT di Indonesia? Kalah pula nanti antum sama banci-banci itu. Penduduk Indonesia 250 juta, LGBT-nya 3%. Dulu orang yang LGBT nggak pernah nampakkan dirinya. Sekarang viral, Pak. Podcast pula tuh bencong-bencong. Dulu mana ada panggung bencong tuh. Malu. Ya kita punya teman yang agak lenji aja malu dia untuk keluar. Dikatain bencong. Sekarang bencong podcast. Aku punya rahim lagi. Astagfirullahaladzim. Mau kawin sama orang laki-laki. Apalagi kata dia, I'm a woman from the birth, katanya. Aku sudah jadi perempuan dari lahir. Terus yang namanya itu mana? Namanya nama laki-laki dibilang. Saya kasih tahu datanya ya. 250 juta hari ini lah ya. Warga Indonesia 3%-nya itu LGBT. Tahu nggak berapa 3%-nya anak matematika berapa? 2 jutaan berarti. Komunitasnya udah kuat. Berarti sudah 2 juta makhluk jeruk makan jeruk di Indonesia. Dan tahukah kita itu ketiga terbesar. Ketiga terbesar kita itu penyumbang banci dunia. Iya. Kalau Allah mau bisa diratakan. Kenapa? Kadang-kadang kita masih mengiyakan perbuatan seperti itu. Ya, Tanjung Pinang saja rilis 2022 dari Dinkes saja 137 laki-laki terdetek suka sesama jenis. Kata Dinkes rilis 2022 Mei. Ayo, hati-hati ini mbak-mbak yang punya suami ganteng-ganteng kekar, tahu-tahunya nggak doyan sama dia. Loh, jangan bilang enggak, itu terjadi tuh. Udah nikah, tapi kok istrinya nggak diberikan hak-hak batinnya. Ternyata apa? Punya pacar sama-sama. Ya kan? Kesian. Tapi kenapa dikawini? Untuk menutupi.
Sering katanya dinas luar, ternyata apa? Nginap sama kawannya laki-laki. Ya Allah ya Rabbi. Tapi nikah, kesian itu. Ada influencer di Jawa kan? Kesian dia. Ya, kalau di podcast ditanyain terus gimana hubungan suami istrinya, nggak tahu, pokoknya digelapin semuanya, ya, astagfirullahaladzim. Tapi dengan segitu rusaknya dunia ini, Allah masih jaga kita, ya. Kalau Allah mau, habis kita. Makanya di ayat ini Allah bilang apa? Iyasha, sekiranya Allah mau, yudhibakum, Allah bisa saja memusnahkan kalian, ayyuhan nas, wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, dan mendatangkan manusia yang lain. Terus tadi saya bilang, bisa saja nih satu Indonesia tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, Allah musnahkan semua dengan azab, Allah ganti yang lain. Bisa kan? Tapi Allah itu Maha Pemaaf, kasih lagi kesempatan, tobat. Bahkan Allah tuh lebih senang daripada masyarakat yang polos. Allah lebih senang masyarakat yang pernah salah tapi bertobat dan sadar. Dalam hadis begitu diceritakan, kalaulah ada satu negara, ada satu kampung yang semuanya tidak pernah bermaksiat, ya, kemudian ada kampung yang bermaksiat lantas bertobat dan sungguh-sungguh, maka yang bertobat itu Allah lebih cintai, karena Allah senang memberikan maaf dan tobatnya kepada hamba. Karena itu Allah tidak pilih opsi ini kan, tidak yudhibukum wa ya'ti bi akharin. Ya, dimusnahkan aja kita terus diganti dengan yang lain, karena diantara kita kan ada yang kufur, tapi tidak, ya. Allah mampu lakukan itu, tapi Allah tidak. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Ya, dan Allah itu terhadap yang demikian maha kuasa. Ya, maha kuasa. Tapi Allah tidak melakukan itu. Sama juga, kalau kita tidak mau bantu agama, nanti Allah ganti kita dengan orang yang lain yang Allah gunakan untuk agama. Makanya Pak, kita ini jadi orang Islam, jangan jadi orang Muslim yang pasif, ya. Tapi berkontribusilah untuk agama. Kita sudah datang pengajian, jangan pasif cuma datang sendiri, ajak teman yang lain ke sini. Itu tugas kita. Ya, sama contohnya kalau kita, Allah suruh kita perang, ada musuh memerangi kita, ya perang. Nggak mau, ya udah, engkau nanti nggak dapat keutamaan, engkau kehilangan, bahkan bisa bersama orang kafir dan munafik. Tapi Allah, kalau kamu nggak bantu, Allah akan cari orang lain yang bisa membantu agama, yang rugi kita. Ya, makanya kalau ada kaum yang tidak mau ikut perintah Allah, tidak mau bantu Islam ini, tak mau menegakkan agama ini, apa kata Allah? Wa in tatawallau, dan kalau sekiranya kamu berpaling dari agama ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti dengan kaum selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum, dan kaum itu tidak seperti kalian, malas. Kalau kita nggak mau aktif dalam perjuangan agama, Allah ganti kita. Kita terhitung orang yang malas, bisa ikut barisan orang munafik. Lantas bagaimana menyelamatkan diri? Jangan jadi muslim-muslimah pasif. Pikirkan juga bagaimana keadaan teman, keluarga, sekitar. Aktif di rumah tuh ngajak kepada yang baik. Di rumah ada yang belum berjilbab, ajak kepada yang berjilbab. Teman-teman kantor yang belum pengajian, ajak pengajian. Ya, anggota keluarga yang belum taat, ajak. Pokoknya kita diminta untuk berbuat. Kalau kita nggak mau berbuat, yastabdil qauman ghairakum, nanti Allah ganti dengan yang lain, kau tidak terpakai. Ya, dalam ayat yang lain ada yang mirip, surat Ibrahim. Ya, iyasha yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, Allah bisa membinasakan kamu semua, dan Allah mendatangkan penciptaan dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Cuma apa? Allah kasih kesempatan, kita disuruh ayo tegakkan Islam.
Kamu nggak mau, nggak apa-apa, aku bisa ganti kaum yang lain. Kamu yang rugi. Kamu ikut dengan orang munafik yang tidak mau bantu agama. Ya. Nah itu. Ayat terakhir. Man kana yuridu thawabad dunya, maka barang siapa yuridu menginginkan thawabad dunya, pahala dunia, ganjaran dunia saja. Ya. Dalam kurung dia akan rugi. Dalam ayat itu nggak ada. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka dia akan merugi. Maksudnya begitu. Kenapa? Fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Pahala dunia itu maksudnya apa? Nikmat dunia. Pahala akhirat apa? Surga dan segala ganjarannya. Ya. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir adalah tashihun niyah, koreksi kita untuk membetulkan niat dalam ibadah. Kenapa? Ada manusia hamba Allah yang ibadah terjebaknya ingin dapat profit duniawi. Contoh ya. Ini kita harus luruskan. Ada orang sedekah, ustadz ngajar sedekah supaya nanti dapat feedback. Ya kan? Lu sedekah lu, ayo sedekah lu, nanti diganti 70 kali lipat. Itu 70 kali lipat jangan jadi iming-iming, biar saja jadi bonus yang menempel secara aksiomatik dengan amalan. Ada orang yang mau puasa, kenapa? Bikin langsing. Tanpa sadar amalan akhirat diorientasikan ke dunia. Dapat nggak? Dapat thawabat dunianya. Langsingnya dapat. Mau sedekah supaya dapat balik, dapat baliknya. Akhiratnya dapat nggak? Dihapus. Ini namanya orang yang misorientasi dalam amalan. Nggak boleh. Kita beramal jangan profit dunia, profitnya akhirat. Dunia nanti terus gimana, rugi, nempel. Allah kasih otomatis, jangan takut. Ya. Makanya ini ditafsirkan Imam Ibnu Katsir dengan surah Al-Baqarah. Ada manusia yang salah dia orientasinya, niatnya. Apa? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Orang ini bilang di antara manusia, kata Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Rabb kami, berikan kami dunia. Tapi dia lupa minta akhirat. Apa kata Allah? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kamu mintanya dunia, tidak ada jatah kamu lagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Enggak ada lagi kamu jatah di akhirat. Itu salah. Yang benar, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berkata, ya Rabbku, berikan aku keutamaan dunia, hasanah kebaikan dunia, dan akhirat juga kebaikannya. Lindungi aku dari azab api neraka. Lengkap, dia mintanya akhirat, dunia akhirat Allah kasih. Jadi jangan lagi ikuti ajaran-ajaran yang sedekah biar dapat balik. Enggak, sedekah tuh mau istana di surga. Jadi enggak ngarap duit balik. Tapi Ustaz, habis sedekah rezeki saya malah semakin luas. Itu bonus, enggak usah diharap. Kan gitu konsepnya yang benar. Ya, saya pernah dapat cerita, ada ibu-ibu di Bandung salah orientasi. Oleh gurunya dibilang sedekah, nggak ada uang pas-pasan. Punya rumah, dijual, sedekahin. Rumahnya dijual 200 juta dengan orientasi balik nanti 70 kali lipat 2 bulan lagi. Ternyata apa? Di Bandung kejadiannya. Rumahnya dijual, duit tak balik. Halo, mau apa? Ayo mau apa? Akhirnya nuntutlah gurunya ini, minta dikembalikan. Karena apa? Salah orientasinya kan?
Sedekah supaya duitnya balik. Kalau mau duit balik, bisnis bro, bukan sedekah. Kalau mau duit balik, jadi komisaris, bisnis, usaha, tuh duit balik. Sedekah mau duit balik, kita mah pengennya sedekah lepas, balik lagi, sedekahin lagi. Kalau bisa kan begitu. Untuk apa? Investasi surga saya tuh, istana di sana. Ya, makanya jangan sampai salah. Kalau kita puasa maunya diet biar langsing, tahajud supaya peredaran darahnya lancar, kan gitu kan ya, sholat duha supaya bebas dari rematik ya, itu kan jadinya salah, kepeleset itu. Sedekah supaya nanti uangnya balik, jangan kita rubah, kita niatkan semuanya lillah. Masalah bonus duniawi biarlah Allah yang kasih, tapi bukan jadi pengharapan kita, insya Allah, gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Begini nih, saya untuk Jumat ini sementara terakhir, karena saya lusa mau ke Purwakarta untuk urusan perkuliahan S2 saya sudah selesai ya, ini terakhir saya ke kampus karena bulan depan saya diminta ngajar di STIE ya, jadi saya harus melengkapi segala urusan di kampus saya. Dan karena saya pergi insya Allah mencoba jalur darat, jadi kemungkinan bisa hampir sebulan saya nggak di Tanjung Pinang, sama istri berdua lewat Kuala Tungkal, Batam, Kuala Tungkal, Palembang, Lampung, nyebrang lagi, kemudian sampai ke Purwakarta nantinya. Jadi pengajian kita tetap lanjut ya, tetap hadir kan. Nanti digantikan guru saya Dr. Muhammad Lazim LCMA, lebih lengkap lagi ya. Nanti beliau yang menggantikan saya sudah minta beliau ya, itu memang pakar tafsir dan hukum rumah tangga tuh Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu tetap solid, semangat. Saya izin dulu doakan mudah-mudahan saya berangkat dan pulang selamat sentosa ya, bawa mobil mungkin lintas Sumatera ratusan kilometer demi menuntut ilmu Pak, nanti ilmunya biar dibagi-bagi lagi ke jamaah itu Pak ya. Jadi saya mohon izin tetap datang pengajian, Dr. Lazim akan menggantikan saya. Justru bagus, itu lebih alim dari saya, dia lebih pintar jauh ya, beliau sudah doktor ya, saya baru master sudah keblinger gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak. Kalah cepat sama Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ini sengaja orang tetangga ya. Saya dulu kemarin beberapa bulan sering tapi datang jemaah maghrib, jauh lagi waktu setelah maghrib. Beberapa kali itu malah dia minta assalamualaikum, dia nggak buka. Iya. Karena semua orang belum bisa menerima dicoba ajakan Islam. Yang kedua itu saya pernah baca hadis kemarin itu ikut majelis ilmu itu biar bisa menjalankan apa yang dia menjalankan itu sama dengan pahalanya sama dengan kita sholat 1000 sholat dan 1000 berkah. Betul. Iya, itu keutamaan kita bermajelis begini. Jadi misalnya nih, kita duduk majelis, terus di masjid lain tak ada majelis ilmu, ada orang yang nunggu maghrib sampai isya, sholat sunnah sampai azan isya, kita lebih utama walaupun duduk. Ya, makanya khairun min alfi sholat, duduk di majelis ilmu begini, ya seperti sholat sunnah terus-terusan sampai isya. Coba, ada nggak Bapak yang suka sholat awabin dari maghrib sampai isya? Lumayan juga encok tuh. Oh, 2 rakaat bangun lagi. Tapi kita tanpa harus begitu, duduk majelis ilmu dapat dihitung seperti orang sholat 1000 rakaat. Makanya ini motivasi kalau lagi malas ya Pak ya. Kalau lagi malas, kalau lagi pegal-pegal, ini motivasikan. Ya, karena pahalanya begitu tinggi. Yang kedua, memang begitu Pak. Datang jamaah tabligh itu memang orang-orang niat yang mulia. Dia dengan gengsinya, muka temboknya, duit sendiri, ngajak-ngajak orang ya. Kadang-kadang yang bertato, yang preman jadi ahli masjid gara-gara melalui dakwah mereka.
maka kita harus bantu mereka-mereka itu. Karena kita mungkin nggak mampu seperti dia buka tembok. Kita anak tak sholat aja masih takut-takut nak nyuruh. Tapi jamaah tabligh dengan ketulusannya, dengan muka batu, itu sebenarnya punya rumah tahu tuh ada di belakang tirai itu. Mak, ada jamaah tabligh, jangan buka pintu gitu. Tanpa sadar orang ini tahu aku sedang jauh dari perintah Allah, ya kan? Malu kan dia? Iya, ada yang sering begitu. Ada yang belum jamaah tabligh, udah di depan gang dia keluar. Oh, saya tadi dari masjid Pak, udah ke masjid Pak katanya. Karena takut didakwahi gitu ya. Ya, dan itu harus kita tiru semangatnya, minimal kepada orang terdekat, tetangga terdekat. Ya, kita pelajari semangat mereka dalam berdakwah. Walaupun kadang-kadang di antara mereka ada yang belum pandai ilmu Quran ini, tapi semangat mengajak. Karena apa? Mengajak tuh nggak perlu modal. Modalnya cuma modal NKT, apa? Modal nekat. Ya, nggak perlu jadi hafiz sarjana agama. Kamu mau ngajak saya dakwah, kok sarjana apa? Nggak ada begitu. Ya, ngajak orang dakwah itu bebas, walaupun kita cuma punya satu ayat sampaikan. Tapi kalau mengajar itu beda. Mengajar ada disiplin ilmunya. Mengajar tafsir harus bahasa Arabnya, nahwu, shorof, ya, asbabun nuzul, asbabul wurud, ya, dan yang lain-lain. Seperti itu Pak ya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan dilanjutkan. Mudah-mudahan saya berharap tetap ramai. Nanti saya tengok dari fotonya Pak Erwin nanti ya. Pak Erwin kan sudah foto nih, rame nggak nih ya? Mudah-mudahan tetap kita lanjutkan dan nanti saya sampaikan beliau untuk melanjutkan ayat yang akan kita bahas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya salam, jangan lupa tuh yang disampaikan Pak Irwan itu infak, ayolah biar cepat masjid kita udah makin cantik nih. Ya, jangan tunggu-tunggu nanti baru mau infak pas sudah mati, nyesal pula. Ya, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.